Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mega Utami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester genap mata kuliah Rekayasa Genetika. Jurnal yang saya ambil berjudul Production of Bioactive Recombinant Bovine Chymosin in Tobacco Plants. Berikut adalah tampilan jurnalnya. Jurnal ini disusun oleh Zheng Yiwei et al. Dan dipublikasikan pada tanggal 28 April 2016 oleh International Journal of Molecular Science. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu karena yang pertama, chymosin atau yang lebih dikenal sebagai renin merupakan enzim industri utama yang digunakan untuk memproduksi keju. Chymosin yang digunakan dalam pemrosesan keju ini digunakan atau berfungsi untuk mengentalkan susu. Lalu mengapa bovine chymosin ini masih banyak digunakan? Karena bovine chymosin ini memiliki nilai CP yang sangat tinggi dan itu merupakan nilai yang sangat cocok untuk produksi keju. Untuk alasan itulah mengapa bovine chymosin masih banyak digunakan dan sering ditambahkan ke sumber chymosin lain seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan lainnya. Tetapi dari tahun ke tahun, permintaan akan chymosin sangatlah tinggi, sehingga perlu metode alternatif untuk menghasilkan chymosin sapi yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut, karena produksi chymosin dari rumen sapi sangatlah terbatas. Sehingga pada tahun 1980-an, cDNA dari gen yang mengkode chymosin sapi dikloning dan dianalisis. Dan sejak saat itu pula, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengekspresikan chymosin rekombinan dalam berbagai jenis organisme heterolog. Ekspresi sukses telah dicapai di banyak spesies seperti E. coli, kemudian Bacillus, Aspergillus, dan ragi. Meskipun bovine chymosin telah diekspresikan dalam banyak mikroorganisme, ternyata produksinya masih belum dapat memenuhi permintaan pasar, sehingga dilakukan ekspresi chymosin pada tanaman dengan harapan dapat membantu mengatasi kekurangan tersebut. Bill Mister, DKK, pertama kali melaporkan ekspresi chymosin rekombinan dalam daun tembakau. Dia mengatakan bahwa chymosin yang berasal dari tumbuhan masih aktif dan mampu membekukan susu. Bahan dan metode yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama yaitu konstruksi vektor, yaitu dengan pembuatan vektor ekspresi P33CYM11 dengan metode inversion. Pada konstruksi vektor ini digunakan primer CYMF dan CYMR untuk mengamplikasi gen preprokimosin sapi sebagai template NA plasmid. Kemudian vektor ini diverifikasi dengan sequencing dan kemudian dipindahkan ke Agrobacterium tumefaciens strain EH105 melalui metode beku cair. Kemudian metode yang kedua yaitu transformasi tembakau dan generasi tembakau transgenik. Vektor dipindahkan ke cakram daun tembakau melalui transformasi yang dimediasi Agrobacterium. Nah, pada saat pemindahan ini, setelah kokultur selama 3 hari, Agrobacterium ini dipindahkan ke media istirahat untuk menghambat pertumbuhan dari Agrobacterium itu sendiri selama 7 hari, dan kemudian dipindahkan lagi ke media seleksi untuk regenerasi. Nah, media seleksi ini diperbarui setiap 15 hari sekali sampai diperoleh tunas yang resisten. Ketika sudah dipilih tunas yang resisten atau sudah didapatkan tunas yang resisten, tunas tadi dipindahkan ke media perakaran untuk proses perakaran. Daun dari tanaman resisten tadi digunakan untuk melakukan analisis molekuler, sedangkan tanaman transgenik yang dikonfirmasi dengan hibrida Southern dipindahkan ke tanah dan dibudidayakan di rumah kaca. Nah, pada saat pembudidayaan ini, tanaman diayak lagi dan dengan menyeka daun dengan larutan glufosinat 2 mg per liter dan tanaman yang tidak terluka dipelihara untuk tumbuh sampai biji dikumpulkan.
Kemudian metode yang ketiga yaitu ada analisis molekuler. Analisis molekuler di sini menggunakan analisis PCR dan Southern blotting, kemudian ada analisis RT-PCR. Untuk analisis PCR dan Southern blotting sendiri, DNA genom diekstraksi dari tanaman regenerasi yang resisten tadi yang digunakan sebagai cetakan untuk melakukan reaksi PCR. Reaksi PCR di sini digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan gen preprosimosin dalam genom tembakau. Digunakan DNA dari tanaman tipe liar sebagai kontrol negatif dan primernya menggunakan SAMDF dan SAMDR. Kemudian hasil dari PCR tadi dianalisis lebih lanjut menggunakan Southern blotting dengan 20 mikrogram DNA masing-masing dicerna oleh enzim restriksi BAM-H1 dan HEN3 dan diterapkan pada gel agaros 0,8% untuk elektroforesis. Nah, elektroforesis ini dilakukan selama 8 jam dengan kecepatan 5 volt per cm persegi dalam buffer TAE. Nah, DNA ini kemudian dipindahkan ke membran nilon high bond N+ bermuatan positif dan difiksasi dengan UV cross-linking. Kemudian membran DNA fixed ini dihibridasi pada suhu 42 derajat Celcius selama 16 jam dengan probe SIM berlabel digoksigenin dalam oven hibridasi, dan prosedur serta visualisasi deteksi tautan kekebalannya itu dilakukan sesuai dengan manual pabrikan. Kemudian analisis selanjutnya yaitu ada RT-PCR dengan total RNA diekstraksi dari transforman potensial untuk melakukan analisis RT-PCR. Diambil 2 mikrogram dari RNA total dari setiap tanaman yang digunakan sebagai cetakan untuk reaksi transkripsi balik untuk mensintesis cDNA dengan RNA dari tanaman tipe liar sebagai kontrol negatif. Nah, cDNA tadi digunakan sebagai template untuk melakukan analisis PCR menggunakan primer ChIMD forward dan ChIMD reverse dalam kondisi yang sama seperti analisis PCR tadi. rRNA 5S endogen dipilih untuk mengukur jumlah RNA awal. Kemudian metode selanjutnya yaitu ada analisis immunoblotting dan ELISA. Ini menggunakan sekitar 200 mg jaringan daun yang digiling menjadi bubuk halus, kemudian ditambahkan nitrogen cair dan 400 mikroliter buffer PBS dengan pH-nya itu 7,4 dan disentrifuge selama 5 menit. Kemudian TSP yang berada di supernatan kemudian diukur dengan metode Barford. Untuk setiap sampel 50 mikrogram TSP dipisahkan melalui elektroforesis SDH patch pada gel pemisah 12%. Kemudian dilakukan blotting dengan mengikuti protokol standar. Pada penelitian ini antibodinya itu diproduksi sendiri dari kelinci. Kemudian bercak divisualisasikan pada film sinar X dengan metode HCl atau enhanced chemiluminescence. Kemudian TSP yang sama digunakan untuk melakukan analisis ELISA dengan antibodi primer yang sama terhadap kimosin sapi mengikuti protokol yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian TSP dari tanaman tipe liar digunakan sebagai kontrol negatif untuk kedua pengujian di atas. Kemudian kimosin yang diekspresikan dari E. coli serta kimosin E. sapi yang komersial yang sudah diisolasi dari rumen anak sapi digunakan sebagai kontrol positif untuk immunoblotting. Kemudian metode yang terakhir yaitu ada deteksi bioaktivitas rekombinan bovin kimosin, yaitu dengan uji koagulasi susu. Ini digunakan untuk mendeteksi bioaktivitas simosin
simosin sapi dari tembakau dengan metode yang dijelaskan sebelumnya. Dengan cara menggunakan 400 mikroliter susu segar, kemudian 55 mikroliter CaCl dari 100 ml dan 50 mikroliter TSP mentah ditambahkan ke tabung 1,5 ml dan dicampur dengan baik. Kemudian tabung ini diinkubasi dalam seker pada suhu 35 derajat Celcius dengan kecepatan 70 rpm. Nah, kimosin sapi komersial yang diisolasi dari rumen anak sapi, kemudian ada TSP dari tanaman tipe liar, dan buffer PBS ini masing-masing digunakan sebagai kontrol positif, negatif, dan blanko. Kemudian dari metode tersebut didapatkan hasil yang pertama, yaitu ada konstruksi vektor dari transformasi tembakau. Untuk yang gambar A ini merupakan vektor ekspresi preprokimosin sapi, yaitu vektor yang berhasil dibuat, yaitu yang tadi P33CYM11, yang mana ini ditunjukkan bagian sini LB-nya ini sebagai LB dan RP ini mewakili batas kiri dan batas kanan wilayah tDNA. Kemudian sisipan tDNA dalam vektor ekspresi bovin preprokimosin CYM P33CYM11. Ini vektornya. Kemudian untuk PPTR ini mewakili gen penyandi resisten glufosinat. Kemudian di sini juga ada CAMV35S dan juga 35S poli A. Ini sebagai promotor dan terminator gen 35S virus mosaik kembang kol. Kemudian ada juga gen Z alpha. Ini mengkodekan fragmen enzim galactosidase. Kemudian ada NOS poli A, ini sebagai terminator dari gen sintase nopalin. Kemudian dalam vektor ini terdapat gen phosphinotrikin acetyl-transferase yang memberikan resistensi terhadap glufosinat yang digunakan sebagai penanda yang dapat dipilih dalam tembakau. Kemudian yang gambar B ini merupakan tunas tadi yang tunas tunas resisten yang diregenerasi pada media seleksi. Yang tadi yang dijelaskan. Kemudian yang C ini tunas yang tadi pada media perakaran. Kemudian yang D ini merupakan, yang kiri ini merupakan tanaman yang resisten di rumah kaca. Daunnya tadi yang diseka menggunakan larutan glufosinat pada bagian daun. Ini tidak terdapat lesi nekrotik yang terdeteksi untuk tanaman transgenik. Nah, untuk yang kanan ini, dia tuh tanaman yang tidak resisten. Ini terdapat gejala yang jelas pada tipe liar. Ini yang lingkarannya. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang tanaman resisten yang sudah direkombinasi, tadi tuh tidak terjadi luka pada saat pengolesan larutan glufosinat. Sedangkan pada tanaman tipe liar ini, pada saat diseka menggunakan larutan glufosinatnya ini terdapat luka. Kemudian ini yang hasil kedua yaitu hasil dari analisis molekuler. DNA genom diekstraksi dari tanaman tahan glufosinat yang tadi untuk melakukan analisis molekuler. Nah, daun ini tadi, daun yang tidak mengalami luka, ini tadi digunakan untuk analisis molekuler dan didapatkan hasil pada gambar A ini analisis PCR dari tanaman regenerasi yang tahan. Ini markernya. Kemudian yang positif ini vektor P33CYM11 sebagai kontrol positif. Kemudian yang negatif ini
H2O sebagai kontrol kosong. Kemudian CK-nya ini tumbuhan tipe liar. Nah, yang 11A, B, C, D, E, G, H, sampai L ini merupakan tanaman yang resisten. Nah, analisis PCR dilakukan sebagai tahapan awal untuk mengkonfirmasi keberadaan gen preprokimosin atau CEM pada genom tanaman tembakau. Yang mana dari hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanaman resisten tadi tuh positif mengandung gen preprokimosin. Kemudian untuk yang gambar B ini merupakan hasil dari analisis shorten blotting menggunakan fragmen CM sebagai prop untuk hibridasi dengan DNA menggunakan enzim restriksi Hin3 dan BAMH1. Ini sama, ini markernya, kemudian positif ini dia tuh vektornya tadi, P33CM11 sebagai kontrol positif, kemudian CK-nya ini tipe liarnya. Dan ininya itu tanaman resistennya. Bisa dilihat integrasi gen preprokimosin lebih lanjut dikonfirmasi dengan shorten blotting ini. Yang hasilnya menunjukkan bahwa semua tanaman yang diuji adalah transgenik tetapi mengandung salinan gen asing yang berbeda. Kemudian untuk yang gambar C ini, merupakan analisis transkripsi CEM gen pada tanaman transgenik. Pada CEM menunjukkan pita khusus untuk CEM gen, kemudian 5 srRNA menunjukkan jumlah RNA yang digunakan dalam analisis. Dari gambar ini, ditunjukkan ada satu salinan di baris 11J, dan 2 atau lebih salinan di 4 baris lainnya. Nah, jadi yang satu salinan ini cuma ada di 11J, sedangkan di salinan lainnya itu yang 11I, ini tadi 11L, dari satu salinan, dan lainnya itu ada 2 atau lebih salinan. Kemudian, hasil dari RT-PCR ini juga menunjukkan bahwa gen CEM ditranskripsi di semua tanaman. Jadi hasil RT transkripsi ini menunjukkan bahwa gen dari CEM ini tertranskripsi pada semua gen tanaman. Nah, kemudian untuk hasil yang berikutnya yaitu ekspresi rekombinan bovin kimosin dan deteksi aktivitasnya. Uji bioaktivitas dilakukan untuk menguji apakah kimosin yang berasal dari tumbuhan masih berfungsi. Dalam pengujian ini, waktu yang dibutuhkan susu segar untuk dibukukan oleh TSP tanaman dinilai. Semua tanaman yang mengekspresikan kimosin menunjukkan bioaktivitas alami. Karena tingkat ekspresinya bervariasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada transgenik yang berbeda, kimosin mentah menunjukkan tingkat bioaktivitas yang berbeda pula, di mana pada waktu pembekuan susu mulai dari 20,5 menit hingga 46,3 menit. Nih, ini untuk yang gambar A. Untuk yang gambar A ini merupakan hasil dari immunoblotting yang mengkonfirmasi keberhasilan ekspresi bovin kimosin dalam TSP yang diekstraksi dari tanaman yang resisten tadi. Kemudian yang B ini merupakan sebuah analisis dari ELISA. Merupakan hasil dari ELISA yang menunjukkan bahwa tingkat ekspresinya itu bervariasi, yang seperti yang saya jelaskan tadi,
dari 18,1 hingga 83, Ng per gram berat segar yang berarti 0,18 hingga 0,52%-nya dari TSP. Kemudian yang gambar sebelah sini itu merupakan tes pembekuan susu untuk kimosin sapi. Nih, untuk ini kimosin sapi yang tadi yang komersial dan ini yang dari tanaman tembakau tadi. Nah, untuk waktunya untuk kimosin ini dari sekitar 20 menit dan untuk yang tanaman transgenik itu juga bisa dilihat karena tadi ekspresinya bervariasi, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses pembekuannya sendiri juga bervariasi dari yang sekitar 21 menit sampai 45 menit. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian tersebut menunjukkan kimosin sapi rekombinan berhasil diekspresikan pada tingkat rata-rata 83,5 Ng per gram berat segar, yaitu 0,52 dari TSP. Kimosin yang diturunkan dari tembakau yang resisten tadi atau yang udah direkombinasi tadi menunjukkan bioaktivitas koagulasi susu asli yang serupa dengan produk komersial yang diekstraksi dari rumen sapi. Jadi intinya kimosin yang berasal dari gen tanaman tembakau tadi yang sudah direkombinan itu mempunyai proses koagulasi atau pembekuan susu yang sama seperti produk kimosin yang diekstraksi dari rumen sapi. Sehingga dengan hasil dengan penelitian ini diharapkan bisa menutupi kekurangan dari produksi kimosin untuk meningkatkan produksi dari kimosin sendiri sehingga memenuhi permintaan pasar. Kelebihan dari jurnal ini sendiri menurut saya jurnalnya sudah bagus, sudah ada hasil dari setiap analisis molekulernya, baik itu yang blotting atau RT-PCR itu sudah ditunjukkan dengan baik sehingga mudah dipahami untuk pembaca. Kemudian kekurangannya itu ada beberapa dari metodenya itu dari hasilnya tidak dijelaskan dengan baik. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang membuat pembaca itu bingung. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.